Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa hari ini ya mengatakan Fahri Hamzah dapat info cukup valid Anies bisa gagal jadi capres dan koalisi perubahan bisa bubar. Kok seperti itu begitu ya? Ada apa begitu ya? Kecuali dari Partai Demokrat sendiri ya yang kemudian dia mau dengan rayuan-rayuan mau dari koalisi istana ya, dari koalisi besar katanya begitu ya, dia bisa saja Anies Baswedan itu bubar begitu kan. Dengan kalkulasi politik hari ini dengan koalisi perubahan itu menunjukkan sangat solid luar biasa begitu ya. Nasdem, PKS dan Demokrat ya, selama ini PKS dan Demokrat sudah menengahi, tidak berbicara apapun begitu. Tapi saatnya ya, ada saatnya ya koalisi perubahan dia akan berbicara begitu. Biarkanlah lawan-lawan kita itu berbicara dulu di situ begitu ya. Tetapi ini menurut saya pribadi langkah yang baik ya, karena koalisi perubahan sampai hari ini solidnya luar biasa begitu. Bahkan Partai Demokrat pun dirayu apapun begitu, didatangi oleh Pak Prabowo, oleh Pak Airlangga, yang terakhir oleh Caimin begitu kan ya, tegas mengatakan berada di koalisi perubahan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Demokrat benar-benar serius ya membangun Anies Baswedan begitu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah bisa saja gagal begitu ya, atau tidak bisa benar bisa tidak begitu ya. Mungkin dengan spekulasi seperti itu sebagai bentuk bahwa Anies Baswedan diremehkan begitu ya. Ya tunggu saja nanti begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Fahri Hamzah ya dapat info cukup valid Anies bisa gagal jadi capres dan koalisi perubahan bisa bubar. Benarkah seperti itu ya? Anda bahagia dong Pak Fahri Hamzah. Lah katanya Anies jeblok hasil surveinya. Kalau memang jeblok ya, yang cuek aja ikutan juga nantinya kalah. Logikanya kan begitu. Saya dulu ya ngefan banget sama Fahri Hamzah, sekarang tidak. Ya tinggalkan Gelira ya, walau saya salah dia yang kontribusi menjadikan di kota kecil dan mundur dari pencalonan. Saya ikhlaskan KTP saya dikumpulkan tapi tidak untuk mendukung. Betul ya. Di satu sisi ya, kalau memang Anies Baswedan ya dianggap tidak ada apa-apanya, surveinya di urutan ketiga, dianggap gubernur tidak becus dan gagal memimpin DKI Jakarta, kenapa kok masih ditakuti? Kan begitu logika kita begitu. Artinya istana sekarang ya dengan cawe-cawe Pak Jokowi yang bermanuver ke sana sini begitu kan ya, akhirnya membentuk koalisi besar ya, mendeklarasikan Pak Ganjar untuk menjadi presiden di situ begitu. Kenapa kok masih takut kepada Anies Baswedan? Bukankah survei-surveinya adalah Anies Baswedan tidak pernah menang? Kan begitu logikanya begitu. Dengan adanya polling 3 aja di ELC begitu kan ya, SCBC dan Kumparan, itu istana juga ketakutan luar biasa begitu. Apalagi Anies Baswedan turun ke lapangan begitu. Bayangkan begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jangan sok merasa ya sudah jadi capres ya. Ini ceritanya masih panjang. Tahap pencalonan baru pada September 2023. Ujar dia, sibuk mengurusi Pak Anies padahal ya sendirinya punya partai. Kurang percaya diri kali ini orang. Betul begitu kan. Gelora itu sampai hari ini belum menunjukkan jenis kelaminnya seperti apa begitu. Apakah dia dukung Pak Prabowo, apa dukung Pak Ganjar, atau dukung Anies Baswedan begitu kan. Kalau memang terang-terangan seperti Hanora, terus kemudian P3 kan sudah mendeklarasikan Pak Ganjar begitu. Seperti BSI mendeklarasikan Pak Ganjar walaupun muncul spekulasi itu tidak diakui. Kan itu kan sudah menunjukkan jenisnya begitu ya. Jadi jangan bermanuver melihat situasi perkembangan. Kalau memang dia dukung Pak Prabowo silahkan ucapkan dukungan kepada Pak Prabowo. Kan begitu logika kita begitu. Bahkan dia menyebutkan ya di komentar netizen ini, Fahri ya dapat info valid Airlangga bertemu dengan AHY. Itu memang benar valid, tapi ya tentang bubarnya koalisi perubahan itu hanya ijazah isapan jempol ya Bung Fahri saja mungkin ya, bukan hanya Airlangga ya. Caimin pun ikut merayu AHY ya, dan hasilnya nihil. Kondisi perubahan ya tetap solid alhamdulillah ya. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya yang namanya demokrasi bisa saja dinamis, bisa saja seperti itu begitu ya. Begitu banyak komentar-komentar netizen begitu, ada pro dan kontra, tetapi ya saya bacakan dulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Fahri Hamzah dapat info valid Anies bisa gagal jadi capres dan koalisi perubahan ya, perubahan bubar. Kata siapa begitu ya? Bukankah hari ini solid begitu? Dikutip dari Demokrasi ya.
Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden capres setelah adanya pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ya di Cikias ya. Pertemuan antara Demokrat dan Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru ya. Airlangga Hartarto berpasangan AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Anies bisa batal jadi capres dan koalisi perubahan bisa bubar, kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ya Fahri Hamzah dalam Gelora ya yang bertajuk menakar peluang capres dan format koalisi parpol. Nah, kalau memang dia benar AHY keluar dari koalisi perubahan, maka yang jelas ya Anies gagal. Tapi saya rasa tidak mungkin karena sudah menandangi piagam di situ begitu sebagai bentuk kontes ya, sebentuk membentuk sebuah piagam di situ lalu ditandatangani begitu kan, bentuk keseriusan mereka begitu. Fahri menegaskan hanya Partai Gerindra saja yang saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya di internal, karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Wakil Ketua DPR ya periode 14-2019 ini meminta Koalisi Perubahan atau Komisi Pemilihan Umum atau KPURI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan waktu hingga 6-7 bulan ke depan sebelum masa pendaftaran ya peserta Pilpres di 2024 dimulai. Bahkan dia meminta ya karena tidak ada perdebatan ide dan gagasan diri cerdas, maka wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul, makan bakso, makan nasi goreng, kita akan menyaksikan lebih banyak lagi. Awal tahun 2023 ya Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora ya Indonesia Fahri Hamzah di kanal YouTube-nya ya yang dikutip Minggu memprediksikan kalau Anies bisa jadi gagal maju sebagai calon presiden ya. Lantas Fahri mengingatkan Anies agar bisa menarik dari dahulu dari gegap gempita pengarahan masa model kampanye rapat umum. Ini kan sudah terbukti hari ini bahwa koalisi perubahan sangat solid sekali begitu kan dibandingkan dengan yang lain begitu. Banyak bermanuver di antaranya adalah mungkin yang lain bertemu dengan si A, si B dan si C begitu. Tapi menyangkut soal reputasi Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PKS di situ ya dia menjaga marwah piagam itu begitu. Jadi dalam bentuk keseriusan mereka mengusung Anies Baswedan kan sudah jelas begitu, tapi wakilnya masih belum jelas siapapun begitu. AHY mengatakan siapapun wakilnya dia akan berserah diri kepada Anies Baswedan begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi memang banyak Demokrat lagi dirayu ya oleh beberapa orang mungkin ya untuk menggagalkan Anies Baswedan. Bisa saja terjadi seperti itu begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya kalau memang Anies Baswedan karena magnet Anies Baswedan di masyarakat sangat luar biasa sekali begitu. Jadi mau tidak mau ya, wah ini Anies Baswedan harus dikalahkan dulu ini. Kalau berhadapan dengan Anies Baswedan bisa kalah ini, kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi ada beberapa pengamat mengatakan ya bahwa Anies Baswedan kenapa ditakuti walaupun surveinya di nomor urutan 3 begitu. Karena surveinya itu tergantung siapa sponsornya begitu. Jadi kalau kita melihat apa yang sebenarnya terjadi bahwa persoalan hari ini sangat menarik begitu ya. Ya kenapa Anies Baswedan selalu dicoba untuk digagalkan begitu ya, bermanuver sana sini begitu, Partai Demokrat dirayu, PKS dirayu dan sebagainya begitu ya. Tapi saya rasa di koalisi perubahan ini ya sampai hari ini setelah Ganjar dideklarasikan belum menunjukkan ada perkataan langsung dari koalisi perubahan. Tapi biarkanlah mereka terlebih dahulu berkoar-koar di situ, tapi ada saatnya koalisi perubahan untuk berbicara ke publik ya. Karena diamnya partai koalisi perubahan bukan diamnya hanya termenung, tapi melihat strategi penting dalam politik ini harus dirubah karena Pak Ganjar masuk di situ, apalagi di endorse oleh Pak Jokowi, maka kemudian strategi perubahan ya setelah strategi politik di koalisi perubahan, maka ya kita harus memikirkan ulang siapa sosok yang menjadi pendamping Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Sangat luar biasa sekali. Anies aja berada di posisi ketiga, ketakutannya luar biasa, apalagi di posisi pertama surveinya begitu kan. Itu tanpa dibayar begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.